warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sistem informasi penjualan toko XYZ berbasis web. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Eva Yuliana dengan NIM 2401010003 dan bersama Karisma Sakhila Laini dengan NIM 2401010015. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan. Apa saja dengan analisis kebutuhan ini? Ada software, hardware, dan firmware. Software adalah perangkat lunak. Nah, sistem ini membutuhkan sistem operasi, yaitu ada Windows, Linux, Mac OS, dan web browser, yaitu ada Google Chrome dan Mozilla. Dan database manajemen sistem, yaitu pakai MySQL. Dan bahasa pemrograman yaitu ada PHP. Nah, selanjutnya ada hardware, perangkat keras. Hardware biasanya dia memakai komputer dan laptop, dan dia juga memakai koneksi internet, printer, dan operasionalnya. Nah, selanjutnya ada brandware. Brandware ada admin, pelanggan, dan supplier. Selanjutnya ada use case diagram yang berjudul tentang sistem informasi penjualan toko XYZ. Nah, siapa saja aktor dalam sistem? Yaitu ada pelanggan, admin, dan supplier. Ya, pelanggan pertama melakukan login terlebih dahulu, kemudian memilih produk, lalu melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran produk. Dan kemudian si admin login. Nah, lalu admin bertugas mengolah data produk. Nah, lalu memproses pemesanan serta melihat dan mencetak laporan penjualan. Nah, selanjutnya ada supplier. Supplier juga bertugas menyediakan dan mengirimkan stok barang ke toko. Saya akan menjelaskan tentang activity diagram login toko XYZ. Di sini ada dua jalur utama, yaitu sisi pelanggan user atau kasir dan sisi admin sistem. Pertama di pelanggan, dimulai dari lingkaran hitam di atas, di mana pengguna membuka Chrome login. Kemudian pengguna melakukan aktivitas memasukkan username dan password ke dalam sistem. Lalu ke admin melakukan proses validasi akun, yaitu jika salah panahnya akan balik lagi ke proses input, yang artinya user harus isi ulang karena data tidak cocok. Jika benar, sistem akan menjalankan perintah tampilan beranda. Alur selesai di lingkaran terakhir paling bawah yang menandakan user sudah berhasil masuk ke dalam aplikasi. Saya akan menjelaskan activity supplier toko XYZ. Di sini ada dua aktor utama, yaitu supplier itu sendiri dan admin toko. Diawali dari supplier melakukan aktivitas melihat stok penjualan untuk memantau barang apa saja yang laku dan perlu diisi ulang. Kemudian masuk ke bagian cek ketersediaan produk. Kalau masih ada stok di gudang supplier masih banyak, alur akan berputar kembali ke pemantauan stok. Kalau misalnya habis, supplier langsung bergerak ke tahap penyiapan produk. Setelah barang siap, supplier akan mengirim produk ke admin. Begitu barang dikirim, supplier akan melakukan update status pengiriman agar pihak toko tahu barang sedang dalam perjalanan. Di sisi admin, alur kemudian berpindah ke admin yang akan mengelola produk untuk melakukan stok baru tersebut ke dalam sistem katalog. Proses pengadaan barang ini berakhir di lingkaran hitam paling bawah setelah stok di sistem toko sudah diupdate. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang activity diagram keseluruhan toko XYZ.
Diagram ini menggabungkan semua proses dari login, transaksi, sampai pengadaan stok dengan melibatkan 3 aktor, pelanggan, admin, dan supplier. Dimulai dari pelanggan yang melakukan from login dan memasukkan username serta password. Data ini dikirim ke admin untuk validasi akun. Jika benar, sistem akan menampilkan beranda. Setelah masuk ke beranda, pelanggan mulai membeli produk, melihat detail, memasukkan ke keranjang, melakukan checkout, hingga melakukan pembayaran. Kemudian, admin mengecek di bagian pembayaran berhasil. Jika sukses, admin akan memproses pengiriman dan sistem otomatis mengelola laporan penjualan. Di sisi supplier, di sisi lain, admin juga bertugas mengelola produk. Aktivitas dipantau oleh supplier yang akan melihat stok penjualan dan melakukan cek ketersediaan produk. Di bagian supplier, jika stok di toko habis, supplier akan menyiapkan produk dan mengirim produk ke admin. Setelah itu, supplier melakukan update status pengiriman yang datanya akan masuk kembali ke laporan penjualan milik admin. Selesai, seluruh rangkaian aktivitas ini berakhir di titik hitam paling bawah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sequence diagram login yang menunjukkan bagaimana data mengalir antar objek saat pengguna ingin masuk ke sistem. Langkah pertama atau input, aktor admin memulai dengan melakukan aktivitas memasukkan username dan password melalui objek from login. Ini adalah tampilan yang tadi kita lihat di desain. Nanti kita lihat ya di desain. Langkah kedua, pengiriman. Kemudian from login akan menjalankan fungsi kirim data login ke objek kontrol login yang bertugas sebagai pengatur login sistem. Langkah ketiga atau verifikasi, kontrol login lalu meneruskan permintaan ke database user dengan perintah cek kecocokan data. Disinilah sistem memastikan apakah user dan passwordnya sudah terdaftar atau belum. Langkah keempat, hasil database. Jika data ditemukan di database, maka database user akan mengirimkan respon data ditemukan kembali ke kontrol login. Langkah kelima atau selesai. Terakhir, setelah semua valid, sistem akan mengirim status berhasil ke from login dan pengguna pun sukses masuk ke halaman utama. Di sini saya menjelaskan lagi tentang sequence diagram pemesanan. Di sini kita lihat gimana pelanggan berinteraksi dengan sistem sampai transaksinya sukses. Langkah pertama, pilih atau cek stok. Pelanggan melakukan aksi pilih produk melalui objek katalog produk. Ini menyambung sama desain katalog yang ada di foto mie dan minyak dan itu. Sistem secara otomatis bakal cek sisa stok ke from pemesanan. Si from pemesanan ini nanya ke database produk, dan kalau barangnya ada, database ngasih info stok tersedia. Langkah keempat, setelah stok dipastikan aman, pelanggan baru bisa lanjut melakukan aksi buat pesanan. Langkah selanjutnya, kemudian pelanggan melakukan kirim bukti bayar ke sistem from pesanan langsung, memerintahkan database transaksi buat simpan bukti bayar tersebut agar tercatat sebagai laporan. Terakhir, sistem bakal memunculkan notifikasi transaksi pembayaran berhasil ke layar pelanggan. Selesai. Setelah ini, saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Ibaratnya kita melihat aliran data dari awal sampai transaksi sukses. Tahap pertama, dimulai dari pelanggan atau user yang memasukkan username dan password di objek from login.
si from login ini bakal minta bantuan ke control login buat ngecek datanya. Terus control login bakal nanya ke database user, datanya cocok nggak? Begitu database user bilang data valid, barulah from login dapat instruksi buat tampilkan beranda ke pengguna. Lalu setelah itu, setelah masuk beranda, pengguna melakukan cek stok produk di halaman produk. Halaman ini bakal otomatis ambil data dari database produk biar angka yang muncul akurat. Ini sesuai dengan desain katalog yang nanti kita lihat. Kalau barangnya ada, lanjut ke proses kirim bukti bayar. Sistem bakal melakukan perintah simpan transaksi ke database transaksi terakhir. Kalau semua sudah transaksi di database, sistem bakal kirim notifikasi transaksi berhasil balik ke pengguna. Selesai deh. Selanjutnya ada kelas diagram. Nah, kelas diagram ini terdiri dari 3 kelas utama, yaitu ada user, transaksi, dan produk. Nah, diagram ini menunjukkan data apa saja yang dimiliki tiap kelas, atribut apa saja yang bisa dilakukan, yaitu ada metode atau fungsi, dan hubungan antar kelas. Penjelasan setiap kelasnya. Nah, kelas user. Kelas user berisi data pengguna, yaitu ada atribut data yang disimpan, yaitu ada ID user, username, password, lalu ada login dan logout. Login dan logout itu adalah metode fungsi yang bisa dilakukan. Login untuk masuk ke sistem dan logout untuk keluar dari sistem. Artinya, user harus login dulu sebelum bisa melakukan transaksi. Nah, selanjutnya ada transaksi, kelas transaksi, yaitu atributnya ID transaksi dan ID produk, jumlah, dan ins tipe data jumlah. Yaitu metodenya apa saja? Ada bukti pesanan dan konfirmasi bayar. Bukti pesanan itu mencetak atau menampilkan bukti pesanan. Nah, kalau konfirmasi bayar, dia mengkonfirmasi pembayarannya. Nah, artinya transaksi menyimpan data pembelian produk dan jumlahnya. Lalu selanjutnya ada kelas produk, berisi data barang yang dijual. Atributnya apa saja? Ada ID produk, nama produk, lalu stok. Nah, metodenya ada update stok dan tampil produk. Update stok itu mengurangi atau menambah stok, dan tampil produk itu menampilkan daftar produk. Nah, artinya produk menyimpan informasi barang dan jumlah stok yang tersedia. Selanjutnya ada basis data. Tabel user berfungsi untuk menyimpan data akun yang dapat mengakses sistem. Setiap user memiliki ID user unik sebagai primary key dan serta username, password, dan role untuk menentukan hak aksesnya. Lalu ada tabel produk. Nah, tabel ini untuk menyimpan data barang yang dijual. Tabel produk digunakan untuk menyimpan informasi barang yang dijual seperti kode, primary key kode produk, lalu nama produk yang dijual, dan jumlah stok yang tersedia, dan harga satuan produk. Lalu ada transaksi, ini untuk mencatat semua kegiatan pembelian, yaitu filenya berisi ada ID transaksi. Digunakan untuk mencatat proses pembelian. Di dalamnya terdapat ID transaksi sebagai primary key, non transaksi, dan di dalamnya serta ID user dan ID produk sebagai foreign key yang menghubungkan ke tabel user dan produk. Saya akan menampilkan nih kerangka sistem untuk
merancang tata letak elemen agar pengguna nyaman saat menggunakan aplikasi. Pertama, kerangka login. Di sini saya menempatkan logo logo keranjang toko XYZ di posisi paling atas sebagai identitas. Saya merancang kolom input yang luas untuk username dan password agar mudah ditekan di layar HP. Diikuti tombol login yang kontras di bagian bawah. Kemudian di halaman keduanya, ini dirancang menggunakan sistem grid atau kotak untuk menampilkan banyak produk sekaligus. Di tahap ini, kerangka ini saya menggunakan ikon kayak seperti botol untuk minyak dan karung untuk beras untuk menentukan posisi gambar seperti diganti foto asli. Di bawahnya tetap ada slot informasi harga dan stok untuk struktur data yang jelas. Ke yang ketiga, halaman ini dibuat sangat minimalis agar kasir atau pelanggan fokus pada hitungan harga. Saya menempatkan rincian barang di bagian tengah, lalu memberikan ruang besar untuk total harga di bawahnya. Paling bawah adalah tombol selesai transaksi yang sengaja diberikan warna penuh agar menjadi instruksi terakhir yang jelas bagi pengguna. Jadi kerangka ini adalah fondasi saya sebelum membuat tampilan visual yang asli. Tujuannya agar alur navigasi dari login ke katalog hingga keranjang tetap konsisten dan tidak membingungkan pengguna. Selanjutnya ada UI asli yang digambar ini penuh warna, ada foto produk yang ikonnya menarik. Nah, fokusnya ke estetika, bagaimana tampilannya agar cantik. Nah, menggunakan data asli, contohnya minyak goreng, harganya harga 15.000, lalu seperti manusia yang sudah berpakaian lengkap, ibaratnya seperti manusia. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan antara kerangka UI dan UI asli? Nah, jadi kerangka UI dibuat untuk merancang alur dan fungsi biar nggak bingung tombolnya di mana. Nah, UI asli seperti gambar dibuat untuk diberikan pengalaman visual kepada pengguna agar aplikasi terasa nyata dan siap dipakai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.